soal penggusuran yang terjadi beberapa waktu di Kampung Bulak itu menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, penggusuran itu menurut saya itu ada suatu perbuatan melawan hukum karena tidak ada izin pengadilan. Kepala daerah harus mengajukan permohonan izin dari pengadilan setempat untuk menggusur rumah masyarakat. Jangan rumah masyarakat puluhan, satu rumah masyarakat juga harus ada izin pengadilan. Saya sudah cek di pengadilan, tidak ada itu surat permohonan dari kepala daerah Pemda Depok menggusur di Bulak Cisala. Karena itu kemungkinan karena tidak ada izin dari pengadilan, maka wali kota tidak mengeluarkan surat perintah penggusuran. Yang kemarin yang keluar surat perintah penggusuran itu dari Kasat Pol PP. Masa Kasat Pol PP kalah mengalahi wali kota? Itu kan tanggung jawab kepala daerah, bukan tanggung jawab Kasat Pol PP. Kasat Pol PP baru bisa melaksanakan tugas kalau ada perintah dari wali kota sebagai kepala daerah, sebagai wali kota. Wali kota Depok beda dengan wali kota Jakarta, karena wali kota Jakarta itu ditunjuk. Kalau wali kota Depok itu dipilih, karena itu disebut kepala daerah dia. Karena itu kemarin gusuran yang dilaksanakan oleh Kasat Pol PP itu kami anggap itu suatu penggusuran yang melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Tidak ada izin pengadilan dan tidak ada surat perintah dari kepala daerah atau wali kota Depok. Menurut beritanya katanya, saya dapat informasi hanya perintah lisan. Ya kalau pemerintah masa ada perintah lisan. Kalau kantor resmi harus pakai surat. Pakai surat resmi. Apalagi menggusur kampung masyarakat. Harus ada surat resmi. Dan kami kemarin hanya dapat surat peringatan ketiga, tidak ada peringatan pertama dan peringatan kedua. Peringatan ketiga kami dibawa, dia kasih tahu di kantor Badan Musyawarah BMPT VSI hanya peringatan ketiga. Peringatan pertama dan keduanya kami tidak dikasih. Ya kebetulan waktu gusur itu saya lagi sakit. Saya lagi masuk rumah sakit. Gusur pada saat itu. Nah, sekarang dan mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan gugatan ke Pemda Depok, ke Pengadilan Negeri Depok tentang penggusuran itu sebagai lanjutan daripada gugatan kami di Petun. Di Petun itu supaya masyarakat tahu bahwa kita menggugat tentang keabsahan sertifikat 002 yang dimiliki Departemen Agama. Tapi kenapa majelis hakim membicara soal kepemilikan tanah? Kalau soal kepemilikan tanah bukan wewenang Petun, itu wewenang Pengadilan Negeri. Nah, karena itu kami menganggap itu putusan menjadi cacat hukum. Cacat dalam karena kami menggugat tentang keabsahan sertifikat baik secara prosedur maupun secara formal dan maupun secara kewenangan. Kalau bikin sertifikat itu harus ada prosedurnya, diukur, ada tanggal ukur, ada ngurus surat-surat segala macam, harus lengkap baru ajukan ke BPN. Bukan seperti sertifikat itu tanggal sertifikat dengan tanggal ukurnya sama. Berarti hari ini diukur, hari ini keluar sertifikat, kalau keluar surat ukur, dan keluar juga sertifikat. Ini sertifikat macam apa ini? Lagi pula di samping itu kewenangan kabupaten kota itu mengeluarkan sertifikat khusus untuk tanah dalam kota itu 5.000 meter ke bawah. Kalau 5.000 meter ke atas itu kewenangan provinsi. Apalagi tanah 142 hektar dikeluarkan oleh PPN Depok. Kewenangan siapa? Harus kewenangan pusat itu. Saya sudah cek ke pusat bahwa sertifikat 002 tidak terdaftar.
tidak terdaftar pusat. Karena itu ya kami tetap karena itu kami naik banding kemarin putusan Petun itu yang menyatakan bahwa dia tidak berwenang mengadili perkara itu karena mengenai kepemilikan tanah. Ya, tentang kepemilikan tanah itu wewenang pengadilan negeri, ya benar. Tapi kemarin kita gugat tentang keabsahan surat, kenapa bicara soal kewenangan kepemilikan tanah. Nah, karena putusan kemarin tidak dapat diterima karena tidak berwenang mengadili karena masalah kepemilikan tanah menjadi kewenangan pengadilan negeri. Nah, itu salah satu menurut kami itu cacat putusan itu. Yang kedua, cacat putusan itu harusnya kalau memang itu putusan menyatakan tidak berwenang, ya harus diputus waktu perbaikan gugatan, bukan setelah pemeriksaan pokok perkara. Karena itu perkara sudah diperiksa pokok perkaranya, maka itu tidak boleh lagi harusnya menyatakan tidak berwenang. Harus perkara jalan terus sampai ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau menyatakan tidak berwenang, maka itu putusan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tidak boleh mengatakan kalah ya Pak ya? Iya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau namanya tidak berwenang, berarti wenangnya pengadilan lain, ya pengadilan umum. Karena itu ada berita koran yang menyatakan bahwa Badan Musyawarah BMPTVSI telah kalah, perkaranya ditolak, itu keliru besar. Itu keliru besar. Kemarin putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung itu hanya menyatakan tidak dapat diterima karena kewenangan mengadili absolut itu wewenang pengadilan negeri tentang kepemilikan tanah. Karena itu kami naik banding. Karena itu kami merasa perkara putusan itu cacat hukum. Karena itu kami naik banding. Nah, sekarang perkara sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Tun Jakarta. Ya, kita dalam proses pengadilan. Para pihak harus sabar menunggu sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menyatakan ini tanah, ini benar nggak, ini sertifikatnya sah apa tidak. Kalau sertifikat nanti dibatalkan, ya berarti jangan gusur rumah orang, jangan gusur tanah warga. Dan kami sudah menyetujui tentang pembangunan Universitas Islam Internasional. Karena itu proyek strategis nasional, kami tidak bisa membantah. Itu kami setuju. Tapi pembebasan lahan harus dibicarakan dulu. Bicarakan dulu berapa ganti ruginya. Sesuai dengan anjuran Presiden bahwa pembebasan lahan masyarakat harus ganti untung. Yang kedua, pembebasan lahan masyarakat itu tidak boleh menimbulkan kegaduhan, keributan. Ya, kalau kami mengartikan bahwa pembebasan lahan masyarakat tidak boleh merugikan masyarakat, ya masyarakat juga tidak boleh merugikan pemerintah. Harus sama-sama menguntungkan dalam mendukung pembangunan proyek strategis nasional. Dan tidak boleh ribut-ribut. Ini kami dikirim ribuan pasukan tentara, polisi untuk menggusur kampung. Ini bagaimana? Sebenarnya masalah kecil ini, masalah simpel, ayo kita bicara, selesaikan di meja. Kita bicarakan pada musyawarah BPMTVSI, ayo kita bicara dengan Departemen Agama atau dari pihak pemerintah yang bangun UI 3 itu supaya kita selesaikan secara baik-baik sesuai anjuran Presiden. Nggak boleh ribut-ribut, jangan menimbulkan kegaduhan. Kalau dipaksa-paksa begitu, ya kami sendiri daripada musyawarah pada BPMTVSI tidak bertanggung jawab kalau terjadi ribut. Kami menghendaki tetap berada di jalur hukum. Nah, negara kita ini ada dasarnya,
negara hukum dan negara demokratis. Kalau kita tidak bisa, kalau mau selesaikan secara hukum, ya ke pengadilan. Kalau mau bicarakan secara demokratis, ayo kita musyawarah mufakat. Selesai, tidak ada yang ribut-ribut. Mau bayar berapa sih pemerintah tanah masyarakat ini? Masyarakat tinggal nurut aja asal tidak merugikan. Kalau NJOP-nya 3 juta, ya bagilah masyarakat 1 juta. Kalau NJOP-nya 1,5 juta, ya bagilah masyarakat 500. Itu aja, tidak ada sulit-sulit. Jadi semua ini kita bicara untuk kepentingan negara. Kepentingan negara ini kita jaga bersama, hukum negara ini dan ketertiban keamanan negara ini kita harus jaga bersama. Tidak boleh sepihak-sepihak arogan mengaku secara sepihak sementara perkara masih berproses di pengadilan. Tidak boleh. Karena itu ayo kita sama-sama taat hukum kalau mau menegakkan hukum. Kalau mau menegakkan demokrasi, ayo kita bicara musyawarah mufakat, selesaikan. Mau diambil kita setuju, kita sesuai dengan rapat di Hotel Binjata dulu yang pertama itu kita sangat setuju pembangunan proyek strategi nasional UI3 di Depok ini. Tapi kenapa belakangan ini kok jadi beda? Jadi gusuran paksa masyarakat ya, sampai menyeret-nyeret anak-anak dari dalam rumah keluar rumah. Ini yang menjadi masalah kita. Kenapa masalah kecil-kecil seperti ini dibesar-besar? Kita duduk bersama, selesaikan secara baik-baik, selesai kok. Mau ambil sebagian atau mau ambil semua kampung ini tidak ada masalah kok. Yang penting ayo kita bicarakan baik-baik. Saya sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah BMPTVSI yang menyatakan ini, ya inilah keluhan masyarakat. Kami tetap menegakkan hukum jika mau berusaha mau menegakkan hukum sama-sama. Tapi kami akan ikut juga kalau itu mau menyelesaikan secara demokratis. Ayo musyawarah mufakat. Cara itu supaya pemerintah berjalan di atas rel hukum negara yang berlaku. Semua pihak harus menahan diri dari semua arogansi dan main hakim sendiri. Tidak boleh main hakim sendiri. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan semua pihak menyadari ini semua untuk kepentingan bangsa dan negara kita dan kepentingan masyarakat. Masyarakat di sini rakyat Indonesia juga harus kita dijaga, harus diayomi. Jangan ditindas. Karena itu ayo kalau mau ketemu, mau bicara, ayo kita bicara baik-baik, selesaikan. Jadi masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita ditiadakan dengan musyawarah mufakat. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, ini Kampung Bulak ini ada berapa penduduk sih Pak? Kampung Bulak ini penduduknya lebih kurang 5.000 penduduk. Ya, rumah itu sekitar hampir 1.000 lebih ya rumahnya. Terus ya ada 1 masjid, ada 3 musola, 1 gereja, ada ya posyandu. Ya sebenarnya masyarakat sudah tertib di sini hidupnya. Cuma masyarakat kenapa pemerintah juga belum mengakui RT RW di sini. Ya, kami sudah tidak tahu kenapa Pemda Depok tidak mengakui RT RW di sini. Paling udah berapa tahun Pak? Ya. Kampung ini berapa tahun Pak? Ini kalau bicara kampung ini lanjutan dari kampung sebelum tahun 60-an. Jadi kampung udah ada di sini sebelum RRI ada di sini. Jadi RRI dengan Sertifikat 001 tahun 81
Jadi sebelum RRI udah ada kampung. Nah zaman Pak Harto dibangun RRI ini, menggusur kampung. Padahal kampung di sini tidak diambil alih oleh RRI, yaitu tanah terlantar. Habis kan, menurut orang-orang jamaah yang dulu, karena dicap sebagai pendukung PKI, mereka kabur dari kampung. Akhirnya rumahnya digusur habis. Nah tanah ini mau diambil alih oleh keluarga Pak Harto. Jadi sebelum selesai ambil alih, terjadi reformasi. Nah setelah reformasi, maka jadilah kampung lagi di sini. Kampung lagi. Jadi pemerintah bicara Sertifikat 001 tahun 81, ya masyarakat bicara soal kampung ini. Ini kampung udah berkesinambungan dengan kampung sebelum tahun 60-an. Jadi RRI sebelum ada di sini udah ada kampung di sini. Ya sama dengan sebelum ada Departemen Agama di sini sudah ada kampung di sini. Surat Sertifikat Departemen Agama tahun 2018. Dan kan kampung sini sejak zaman reformasi sudah ada. Apalagi didukung oleh pernyataan Habibie waktu itu, tanah-tanah yang kosong itu masyarakat silahkan memanfaatkan. Nah, ini tanah verfounding, ya tanah dikuasai negara, bukan tanah milik negara. Jadi tanah negara ada dua, tanah dikuasai negara, yang satu tanah milik negara satu. Kalau tanah milik negara, negara sudah membebaskan atau sudah membeli kepada penggarap atau kepada pemilik tanah. Tapi kalau tanah dikuasai negara, itu tanah verfounding dari tanah para penjajah. Karena Indonesia sudah merdeka, berlaku Undang-Undang 158 tentang tanah-tanah partikulir, maka tanah-tanah partikulir diambil alih dikuasai oleh negara. Jadi bukan tanah milik negara, ini tanah dikuasai negara. Negara siapa? Negara itu rakyat, pemerintah, wilayah, dan pengakuan negara lain. Dari rakyat berhak menduduki tanah ini. Karena ini tanah dikuasai negara, bukan tanah milik negara. Nah sekarang Departemen Agama membuat sertifikat 002 di atas tanah dikuasai masyarakat, tanah garapan di masyarakat tanpa prosedur. Bayangkan aja, sertifikat itu tanggal ukurnya aja 16 Juni tahun 2018, kok sertifikat lahir juga terbit tahun 6 Juni 2018. Ini sertifikat macam apa ini? Masa surat ukur dengan surat sertifikat sama? Karena surat ukur dulu baru ngurus surat-surat lain, baru diajukan ke PPN. Setelah lengkap suratnya baru melalui prosedur harus lewat meja ini, pejabat ini, itu prosedur. Yang kedua tentang kewenangan menerbitkan sertifikat. Tadi saya sampaikan bahwa wewenang kabupaten kota itu tidak sampai 5.000 meter. Kalau 5.000 meter tanah di tengah kota itu wewenang provinsi. Apalagi tanah 142 hektar lebih. Karena itu saya cek sertifikat 02 di BPN Pusat tidak terdaftar. Jadi Bapak berjuang untuk masyarakat juga berarti Pak ya? Ya kita berusaha keras ya, kalau berjuang ya terlalu berat juga. Kita berusaha keras untuk melindungi kampung ini dan masyarakat sesuai anjuran Presiden. Presiden menganjurkan kalau pembangunan proyek strategis nasional dibutuhkan 20 hektar ya 20 hektar saja, jangan bongkar kampung. Gitu. Jadi ada 3 hal anjuran Presiden. Yang pertama yaitu jangan merugikan masyarakat, ya, harus ada ganti untung. Ya, kami memahaminya ya masyarakat juga tidak boleh merugikan pemerintah. Jadi masyarakat tetap mendukung proyek strategis nasional
Jadi pemerintah juga tidak mengambil alih tanah garapan pemerintah sesuka-sukanya. Harus bayar ganti ruginya sesuai undang-undang, bukan sesuai Perpres, sesuai undang-undang. Yang kedua, anjuran Presiden, kalau dibutuhkan 20 hektar untuk pembangunan proyek strategis nasional itu, ya 20 hektar aja diambil, jangan ambil 70 hektar. Ini 70 hektar mau diambil semua. Sekarang udah berapa hektar Pak mereka ambil? Ya Pak? diambil 20 hektar karena sesuai kesepakatan di Hotel Bumi Wijata, sesuai master plan yang pertama disampaikan pada kami di Hotel Bumi Wijata, itu hanya 20 hektar. Tahun berapa itu Pak? Pertemuan itu Pak? Pertemuan itu tahun 2019 berapa? 9 berapa itu ada di 2000 berapa? 2000 kan, tahun 2000 kan Pak? Tahun 2019 kalau salah. Oke. Pertemuan itu Pak tahun 2019 itu 2019 kira-kira itu di Hotel Bumi Wijata itu hanya disampaikan kepada kami waktu itu hanya 20 hektar, yang selebihnya tidak. Ya kami sama setuju semua. Karena itu proyek strategis nasional kami mendukung, apalagi untuk pembangunan untuk Islam internasional, menjadi ikon bangsa Indonesia terhadap perkembangan ajaran Islam di Indonesia yang moderat. Saya rasa itu yang perlu sampaikan. Mungkin ada lagi yang pertanyaan. Cukup Pak. Oke. Terima kasih. Ya.